Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini banyak orang yang mudah menuduh orang lain munafik. Ketika sedikit saja melihat kesalahan orang lain, lantas mudahnya menyematkan kata munafikun pada diri seseorang. Merasa dirinya lebih baik dari orang tersebut, merasa mengetahui kesalahan orang tersebut, lantas dengan mudah mengatakan orang lain munafik. Bahkan menuduh suatu kaum atau suatu organisasi dengan sebutan kaum munafikun. Karena hanya berbeda tentang pandangan politik dan berbeda pilihan soal pemimpin, seakan-akan pilihan politik adalah tanda tinggi rendahnya iman seseorang. Lalu apa kata munafik itu? Rasulullah SAW menjelaskan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji mengingkari, dan jika diberi amanah ia berkhianat. Hadis Sahih Bukhari. Ya, munafik adalah seseorang yang disebutkan tadi. Niscaya orang yang tidak pernah berbuat munafik, setiap insan bahkan di dalam diri kita pun pernah bahkan sering berbohong, ingkar dan berkhianat, baik kepada suatu perkara kecil ataupun besar. Hanya Nabi dan wali-wali Allah lah yang jauh dari sifat tersebut. Lalu kenapa diri kita yang pernah menjadi orang munafik lantas begitu mudahnya menuduh menyematkan kata munafik pada seseorang, kepada suatu kaum? Rasulullah sangat keras melarang orang mengeluarkan kata-kata munafik kepada orang lain, lebih-lebih kepada suatu kaum. Bahkan beliau mengibaratkan menuduh munafik ibarat menuduh orang tersebut syirik. Larangan tersebut terdapat pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah yang artinya, di antara mereka ada yang bertanya, di mana Malik bin Dukaisin? Yang lain menjawab, dia munafik, dia tidak cinta Allah dan Rasulnya. Nabi lantas bersabda, janganlah begitu, tidakkah kau lihat dia telah mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharap ridha Allah. Rupanya sahabat ini masih membantah dan berani mengajukan pembelaan diri di depan Nabi. Ia berkata, kami melihat wajahnya dan ketulusannya kepada orang-orang munafik. Lantas Rasulullah menjawab, sungguh Allah mengharamkan kepada neraka bagi siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah seraya mengharap ridha Allah. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, pantaskah lisan ini menuduh orang lain syirik hanya gara-gara melakukan perbuatan yang dilarang? Na'udzubillah. Kalaulah seseorang yang sering berkata teriak-teriak menuduh orang lain munafik, berarti orang tersebut sudah sangat melampaui batas. Lupa akan kemunafikannya, bahwa juga pernah berbuat berbohong, ingkar, berkhianat. Maka dari itu penting bagi kita untuk lebih sibuk mengamati diri sendiri, mengingat kesalahan diri sendiri, daripada sibuk dengan mencari-cari kejelekan orang lain. Walau mampu dan benar dalam mencari kesalahan orang lain, akan tetapi itu tak akan pernah berguna bagi kita, dan sangatlah dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Jangan sampai segala amal dan ibadah kita berkurang dan berkurang karena hanya sibuk menilai dan mengatai orang lain. Maukah amal kita yang susah-susah kita lakukan ditransfer otomatis kepada orang yang kita katai tersebut? Penting bagi kita untuk menata hati, menata pikiran, menata perkataan. Walau kita mengetahui kesalahan dan keburukan orang lain, mulut kita tidak mudah mengatakan munafik kepada seseorang, mudah menuduh orang lain sesat. Dan ingat bahwa menuduh orang lain munafik sama halnya menuduh orang tersebut syirik. Na'udzubillah.
Semoga kita terhindar dari sifat-sifat munafik dan terhindar dari mudahnya lidah ini mengatakan orang lain munafik. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga tayangan ini memberikan manfaat dan menambah iman kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.